Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Mujahidin dan juga ikhwan wa akhwat kaum muslimin di mana saja berada, perlu difahami bahwasanya Allah tidak memuliakan bulan kecuali bulan Qamariyah. Bulan Syamsiyah Masehi tidak ada kemuliaannya, tidak disebut dalam Al-Quran dan tidak disebut dalam hadis Rasulullah SAW. Adapun bulan Qamariyah, alhamdulillah, di antara amal-amal yang paling banyak pahalanya untuk orang beriman adalah bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini dimuliakan oleh Allah Ta'ala untuk kaum muslimin bagi orang yang mau beriman, bagi orang yang beramal. Inilah pentingnya bagaimana kita menyambut Ramadan ini dengan keikhlasan kita beribadah kepada Allah. Dengan kita dukung amal-amal yang cocok dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara kemuliaan Ramadan ini, pertama kita diwajibkan siam. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan kamu itu siam pada bulan Ramadan semisal umat dahulu diwajibkan oleh Allah Ta'ala siam. Jadi siam ini bukan hanya untuk umat kita saja, umat sebelumnya. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan mengapa kita ini diwajibkan siam. Tentu manusia akan menanya, faedahnya apa? Keuntungannya apa? Maka keuntungannya Allah berfirman, la'allakum tattaqun. Supaya kamu meningkat ketakwaanmu kepada Allah. Supaya kamu bisa menjalankan ibadah-ibadah yang wajib dan yang sunnah pada bulan Ramadan. Dan juga menjauhi yang haram maupun yang makruh. Kita tidak menjumpai bulan yang semisal bulan Ramadan kegiatan ibadah. Bayangkan kita siang hari diwajibkan siam. Yang itu pahalanya subhanallah, Allah Ta'ala, yani Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Barang siapa yang siam Ramadan, bukan siam Syawal, bukan siam Dzulhijjah, siam Ramadan, man shoma ramadhana. Namun dasarnya harus iman. Kita siam ini bukan hanya menahan lapar, tapi betul-betul beriman kepada Allah. Wahtisaban, dan kita ingin mencari pahala. Apa keuntungannya? Diampuni dosa 1 tahun yang lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tentunya dosa-dosa kecil. Ada pendosa yang kita berhubungan dengan manusia, hutang, maka wajib dibayar. Namun dosa kecil ini banyak sekali. Dosa melihat wanita yang bukan mahramnya, bicara yang tidak ada artinya, mendengarkan yaitu kemaksiatan. Ini adalah dosa-dosa. Tapi dengan bulan Ramadan kalau kita mau siam, subhanallah, diampuni dosa yang lalu. Bukankah ini kebaikan Allah Ta'ala untuk kita? Dan ini adanya pada bulan Ramadan. Yang sekarang sudah tanggal 21 yaitu Sya'ban. Ya, sebentar lagi bulan Ramadan ini akan menjemput kita. Tamunya Allah Ta'ala yang mulia untuk hamba yang beriman. Ini yang pertama. Yang nomor 2, bukan kita hanya mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, kebaikan-kebaikan siam saja di siang harinya. Di malam harinya juga begitu. Bayangkan Rasulullah SAW tidak pernah memerintah kita yaitu sholat malam yang harus berjamaah kecuali pada bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, mari kita menjalankan sholat tarawih berjamaah bersama imam. Mulai dari awal dan juga kita pulang bersama imam.
Jangan sampai kita sholat tarawihnya bersama imam lalu witirnya pulang. Tidak ada dalilnya. Yang baik kita sholat tarawih bersama imam. Karena keutamaan sholat tarawih bersama imam ini, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Subhanallah. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang sholat malam, sholat tarawih bersama imam, ya, dan dasarnya karena ikhlas karena Allah Ta'ala, ingin mencari pahala, diampuni dosa kita 1 tahun yang lalu. Siangnya kita siam diampuni, karena as-shaumu junnah. Siam itu adalah perisai, adalah tabir, menghalangi kita untuk berbuat jahat, dan juga mendorong kita untuk beramal saleh. Malamnya juga begitu. Maka ketika kita sholat malam bersama imam jamaah di masjid, diampuni dosa kita 1 tahun yang lalu malam hari. Siang pun juga begitu. Bahkan keutamaannya saum ini, maka beliau bersabda, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Ya, apa katanya? Yaqulu saumu. Siam yang kita kerjakan ini akan bicara besok pada hari kiamat. Ya Rabbi, ya Rabbi, mana'tuhu ta'ama wasyaraba wasyahwat, ya, fasafi'ni fihi. Jadi siam Ramadan yang kita lakukan yang akan datang ini dan juga yang lalu, itu akan memintakan syafaat. Subhanallah. Akan memintakan syafaat kepada orang-orang yang siam. Inilah kebaikan siam. Maka apa katanya? Wahai Allah, ampuni dosa hambamu ini. Karena pada waktu siang harinya dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwatnya untukmu ya Allah. Ini siamnya. Dan juga pula yaitu salat malamnya. Demikian juga baca Al-Quran. Makanya Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran. Ini berisyarat bahwa kita bulan Ramadan hendaknya memperbanyak membaca Al-Quran. Bahkan Imam Malik rahimahullah ta'ala tidak membaca kitab yang lain kecuali Al-Quran. Bahkan para sahabat ada yang menghatamkan Quran itu 3 hari 3 malam, 30 juz. Subhanallah. Demikian juga yaitu ada yang sampai 1 pekan, yaitu 30 juz. Karena apa? Ramadan yaitu turunnya Al-Quran. Unzila fi'il Quran hudan linnas, karena Al-Quran yang kita baca ini petunjuk untuk manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjelaskan kita beberapa keterangan yang menjelaskan pula tentang baik buruknya. Tidak akan tahu kita yang baik, tidak akan tahu kita yang buruk kecuali dengan baca Al-Quran. Karena itu para saudaraku yang beriman, ibu-ibu dan bapak-bapak, mari kita membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Dan upayakan kita ini membaca dengan artinya. Karena kita ini bukan orang Arab. Walaupun membaca saja sudah dapat pahala, apalagi kalau kita terjemahkan dengan artinya. Dan upayakan kita masing-masing baca sendiri-sendiri. Ya, upayakan malam hari atau siang hari. Karena Ramadan yaitu bulan diturunkan Al-Quran. Bahkan malaikat Jibril ya mengajari Rasulullah SAW bulan Ramadan. Yudarisunahu. Itu Rasulullah SAW. Lalu manfaatnya membaca Al-Quran itu apa? Maka Al-Quran yang kita baca itu akan bicara yaqulul Quran. Hai Rabbi, mana'tuhul layla, mana'tuhul nauma. Aku cegah hamba itu malam hari tidur, wahai Allah. Fasyafi'ni fihi. Ya Allah, berilah syafaat besok pada hari kiamat. Subhanallah. Siamnya yaitu mendapatkan syafaat kita dengan dasar kalau siam kita ikhlas karena Allah Ta'ala, mengikuti sunnahnya. Al-Quran yang kita baca pun juga begitu. Akan memintakan syafaat. Bahkan orang-orang yang siam besok akan masuk di surga lewat pintu Ar-Rayyan. Subhanallah. Banyak sekali. Lewat pintu Ar-Rayyan. Yang mana beliau menjelaskan bahwasanya
orang-orang shaim yang berpuasa akan masuk pintu royan, dan apabila sudah masuk orang-orang siam, tidak boleh masuk orang-orang yang tidak siam. Ini kesempatan untuk kita kaum muslimin sebelum datangnya Ramadan ini, bagaimana kita siapkan fisik kita dan kurangi pekerjaan urusan dunia kita. Karena urusan dunia bisa diwakilkan. Kita punya toko, tidak harus kita yang menunggu. Tapi amal ibadah tidak bisa diwakilkan. Karena Allah berfirman, "Man amila salihan fali nafsi." Orang beramal saleh untuk dirinya. Bahkan juga di antara amal pada bulan Ramadan yang beliau amalkan adalah beliau jawad, dermawan. Ya. Karena itu barangkali kita mempunyai yaitu harta yang banyak, bagaimana kita bisa sumbangkan kepada fakir miskin kita. Atau kita bisa mengasih berbuka kepada orang-orang yang siam. Bayangkan orang yang ngasih buka orang yang siam, ya. Man aftara shaima, barang siapa yang memberi buka kepada orang siam, maka dia akan mendapatkan pahala semisal orang yang berbuka. Nah, ini kesempatan kita. Bayangkan kita siam mendapatkan pahala, tatkala kita ngasih buka 10 orang, berarti kita seperti siam 10 hari. Ngasih 100 orang berbuka, ikhlas karena Allah Ta'ala, berarti kita sama saja siam 100 hari. Ini keutamaan-keutamaan pada bulan Ramadan yang kita tidak jumpai pada bulan yang lainnya. Demikian juga kita hendaknya menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang jahat, ya, dari perkataan-perkataan yang keji. Karena Allah Ta'ala tidak menerima amalan bulan Ramadan ketika mulutnya melepaskan diri menghibah, menggonjing, yang berdusta sama seseorang. Makanya beliau bersabda, "Malam yata' qawla zur wal amala wal jala." Ya, "Malam yata' qawla zur wal amala wal jala falaysa lillahi khajatun fi ayyata at'amahu wa syarabahu." Hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari. Barang siapa yang dia siam tidak mau meninggalkan perkataan-perkataan yang keji, dan juga tidak mau meninggalkan yaitu perkataan-perkataan yang membodohkan orang. Ini menunjukkan kita siam wajib menjaga lisan kita. Ya, menjaga lisan kita, bukan hanya siam lapar mulut kita, perut kita, tapi siam mulut kita dari perkataan-perkataan tidak ada gunanya. Maka supaya kita berguna mulut kita, baca Al-Quran, istighfar, dan dia juga berdoa. Ya, siapa yang siam yang dia mengucapkan perkataan-perkataan yang keji, bahkan juga membodohkan manusia, maka Allah tidak butuh orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Ini menunjukkan orang siam betul-betul siam, yaitu matanya, siam telinganya, siam mulutnya dari perbuatan jahat, dan juga siam hatinya dari hasud atau dengki yang lainnya. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu menganjurkan kepada kita agar kita bersedekah pada bulan Ramadan. Ya, karena afdhalus sadaqati as-sadaqatu fi Ramadan. Paling mulianya sedekah pada bulan Ramadan. Ini kesempatan bagi orang yang kaya, bagi orang punya harta, bagi orang punya uang. Bagaimana dia bisa bersedekah pada bulan Ramadan, ya, terutama kepada fuqara dan juga kepada masakin yang lainnya. Nah, itulah kaum muslimin yang perlu kita fahami. Dan jangan lupa kita ini banyak pergi ke masjid, terutama kalau sudah 10 yang terakhir pada bulan Ramadan. Karena saat itu kita akan menjumpai Lailatul Qadar. Satu malam yang kita jumpai dari mulai tanggal 2, malam 21 sampai 30, kalau kita mau di masjid i'tikaf, mengkhususkan diri kita untuk membaca Al-Quran, menjauhi HP-HP, tidak kita berhubungan dengan yang lainnya, senantiasa kita membaca Al-Quran, berzikir, insya Allah akan bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar, satu malam kita menjumpai Lailatul Qadar, yaitu lebih daripada kita beribadah 1000 bulan. 1000 bulan. Inilah kaum muslimin yang perlu kita fahami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah, memudahkan kita untuk beramal soleh pada bulan Ramadan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.